Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Wa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Li mu'allif hadzal kitab al-Imam Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i wa li syarih hadzal kitab al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Ibni Abdullah Al-Jurdani wali jami'i masyaikhina ila muntaha sanadihim wali walidina wali jami'il muslimin wal muslimat wal muhsinin wal muhsinat fi bina'i hadzal masjid wal ma'had. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Ta'ala pada sore hari ini kembali dikumpulkan kita dalam keadaan sehat badan, mudah-mudahan juga sehat iman, hidup dengan iman, mudah-mudahan meninggal juga membawa iman. Salawat dan salam kita kirimkan kepada tauladan kita, qudwah hasanah kita, Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama beliau di jannahnya Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Arba'in An-Nawawiyah. 42 hadis yang dihimpun oleh Imam Nawawi yang ujar Nabi, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan. Siapa dari umatku yang menghafal, mempelajari, mengajarkan 40 hadis, ba'athahullahu yaumal qiyamati faqihan aliman. Nanti pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan sebagai orang ahli fikih, sebagai seorang ulama. Di dunia kada tapi paham, mudah-mudahan karena di akhirat dibangkitkan sebagai orang yang paham. Di dunia tidak dipandang sebagai ulama, mudah-mudahan nanti pada hari kiamat dibangkitkan sebagai seorang ulama. Mengawatu dunia ulama, akhirat ulama. Di dunia faqih, di akhirat juga faqih. Munkawa. Nah, kita masuki hadis yang ke-12 di kitab kita dijuduli Al-Faraidu Tudkhilul Jannata. Kefarduan itu menjadi wasilah dimasukkan ke dalam surga. Kalau dalam syarah dijuduli dengan At-Tariqu ilal Jannah, jalan menuju surga. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abi Abdullah, abahnya Abdullah. Siapa ngaran sidin? Jabir. Ada juga abinya Abdullah, ngarannya Ustadz Bahraini Ibrahim. Ya, ini sama kunyahnya, yakni Abu Abdullah, tapi ngarannya beda. Nah, ngaran Abah Sidin Abdullah. Jadi anak ngarannya Abdullah, abah ngarannya Abdullah. Jadi ngaran cucu lon kai sama-sama Abdullah. Al-Ansari, orang Ansor. Semoga Allah meridai keduanya. Berarti keduanya ini sahabat. Jabir sahabat, Abdullah sahabat.
Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang laki-laki. Siapa laki-laki ini nanti kita bahas. Dalam lafaz hadis disebut mubham, rajulan. Ya, tidak disebutkan siapa ngarannya. Tapi ada para ulama yang mengkaji, menganalisa, nanti ada ngarannya, Nu'man ngarannya. Laki-laki ini sa'ala bertanya kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, ara'aita idza shallaitul maktubati. Apa pendapat pian? Atau tolong habarkan kepada ulun jikanya ulun salat fardu. Ya, salat 5 waktu kada tertinggal. Wa sumtu ramadhana, lalu ulun puasa di bulan Ramadan. Setengah bulan lagi nih. Kemungkinan kita Ramadan ini berbeda. Hari raya insya Allah sama. Nah, kemungkinan kita berdahulu sehari puasa. Jadi puasanya 30 hari. Nah, ada kena yang 29 hari. Jadi berdudi memulai puasa. Tapi insya Allah hari rayanya sama. Ini kemungkinan. Kepastiannya nanti tergantung hasil ru'yatul hilal. Lah tergantung bagaimana melihat bulan. Wa ahlaltul halala, lalu ulun menghalalkan apa yang memang dihalalkan. Wa haramtul harama, dan meyakini keharaman sesuatu yang memang haram serta menjauhinya. Walam azid ala dzalika syai'an, tapi ulun tidak menambahi lagi atas yang sedemikian itu sesuatu pun. Cukup sholat, puasa Ramadan, menghalalkan yang memang halal, mengharamkan yang memang diharamkan Allah dan Rasulnya. Cukup sampai situ. Lalu bertanya laki-laki ini, ada khulul jannata, apakah ulun bisa masuk surga? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am. Biar nanti kita inggih. Iya. Rawahu Muslimun. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dalam hadis ini terpanjang pertanyaannya pada jawabannya. Kalau biasanya pertanyaannya pendek, jawabannya panjang. Kadang ada juga pertanyaannya pendek, pengantarnya yang panjang. Habis waktu. Akhirnya yang menjawab habis waktu juga. Nah, ini jawaban Nabi, na'am, inggih. Siapa Abi Abdillah? Dalam syarah disebutkan itulah. Siapa Abi Abdillah? Dalam syarah kitab ini disebutkan Abi Abdurrahman. Wakila Abi Muhammadin. Jadi dalam apa yang dikutip, apa yang ditulis oleh Imam Nawawi, Abi Abdillah. Yang lain mengatakan itu Abi Abdurrahman. Yang lain mengatakan itu Abi Muhammad. Mungkin anak sidin ada 3. Ada Abdullah, ada Abdurrahman, ada Muhammad. Lalu kunyahnya 3 tadi. Abu Abdillah, Abi Abdurrahman, Abi Muhammad. Nah, baik Jabir maupun Abdullah, abahnya tadi, itu kedua-duanya termasuk kibarus sahabah, sahabat senior. Abdullah, abahnya Jabir, itu menemui syahidnya di perang Uhud. Jadi sidin termasuk salah seorang syuhada Uhud. Mudah-mudahan pian kawa berkunjung ke syuhada Uhud, menyampaikan salam, mendoakan di pemakaman syuhada Uhud. Pernah dulu tuh banjir, lalu akhirnya Bukit Uhud tuh terkikis banyunya. Lalu kelihatanlah jenazah yang ada di dalamnya. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Utuh masih jenazah sidin tuh. Jadi yang melihat tuh mengatakan orangnya tinggi, hidungnya mancung.
dahinya lebar. Jadi sampai wahai ini utuh. Jadi Allah haramkan tanah memakan jasadnya para syuhada Uhud. Sering Abu Ya sampaikan, cukup sebenarnya ini jadi bukti bahwa dinul Islam itu dinul haq. Agama Islam itu agama yang benar. Mohon maaf aja adalah di agama lain, nah, tokoh agamanya ditemukan jasadnya masih utuh. Adalah mendengar, Asak-Rasuah mendengar. Selalu kisah jasad masih utuh itu para sahabat, para ulama, orang alim, kalau para nabi sudahnya. Allah haramkan tanah untuk memakan jasadnya. Ini bukti sebujurnya bahwa Islam itu dinul haq, agama yang benar. Nah, satu ketika Nabi SAW berkata kepada Jabir, Ayya baniya, wahai anakku, jar Nabi, ala ubashiruka anallah azza wa jal ahya abaka. Maukah engkau kukabarkan, dan ini kabar gembira, ubashiruka, bahwasanya Allah Ta'ala itu menghidupkan abahmu di surga. Jadi kan syahid Uhud, imah itu dihidupkan, dibangkitkan. Tamanna, lalu mintalah jar Allah, berangan-anganlah. Faqala atamanna ya Rabbi an tu'ida ruhi wa taruddani ila dunya hatta uqtala marratan ukhra. Jadi ujar abahnya Jabir, siapa tadi ngarannya? Abdullah. Wahai Tuhanku, ulun berangan-angan pian to membulikakan rohku ke dalam jasadku, kemudian engkau kembalikan ulun ke dunia hingga ulun terbunuh sekali lagi. Jadi jar Nabi memadahi ke Jabir, abah pian tenan dihidupkan lagi Allah Ta'ala. Lalu disuruh mintanya tadi hidupkan lagi, berperang lagi, berjihad lagi, lalu terbunuh lagi. Jadi orang yang mati syahid itu hendak dihidupkan lagi, hendak dikembalikan ke dunia, hendak terbunuh lagi. Karena saking mulianya orang yang mati syahid. Itu lihat di Palestina tuh yang mati syahid, tersenyum dia. Ada matinya merangot tuh rada. Mati merangot karena meninggalkan hutang banyak. Lalu apa jar Allah Ta'ala, inni qadaitu annahum ilaiha la yarji'un. Sesungguhnya telah aku tetapkan bahwasanya orang yang mati itu tidak bisa lagi kembali ke dunia. Jadi itu. Tadi yang bahasan mabadi Islamiyah besokan tadi dah. Meninggal kadang kala lagi bebulik. Ini bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis riwayat Imam Muslim tentang bahwa Nabi menghabari bahwa abahnya Jabir, yakni Abdullah, itu tadi berangan-angan untuk bisa berbalik ke dunia. Nah, Jabir ini meninggal di Madinah, di Baqi dimakamkan. Tahun ke-72 atau 78 Hijriah. Umur Sidin saat itu 94 tahun. Nah, sebelum meninggal Sidin diuji dengan ada kaum melihat lagi, buta Sidin. Beliau ini meriwayatkan 1540 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika disebut dalam hadis tadi ini anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki. Siapa laki-laki itu? Namanya Nu'man bin Qawqal. Siapa tadi ngarannya? Nu'man bin Qawqal. Jadi qafnya itu difathahkan, wawunya disukunkan. Jadi Nu'man ibnu Qawqal. Nah, itu yang datang ke Nabi SAW lalu bertanya tadi. Nu'man ibnu Qawqal ini juga syahid di Uhud. Jadi termasuk syuhada Uhud. Sebelum perang Uhud dia mengatakan, aku bersumpah
kepada Engkau wahai Tuhan yang memiliki kemuliaan sebelum tenggelam matahari itu ulun hendak menjajakan batis ulun yang pincang, ini rupanya sidin pincang, di hijaunya surga. Sidin himmahnya untuk syahid itu luar biasa. Jadi sidin jangan sampai matahari itu tenggelam, jangan sampai senja ulun belum menemukan syahid. Nah, ulun hendak sebelum matahari tenggelam itu sudah syahid, dan ulun sudah menjajakan batis ulun yang pincang ini di dalam surga. Siapa tadi ngarannya? Nu'man ibnu Qawqal. Akhirnya sidin syahid. Lalu jar Nabi kita, inna Nu'mana dhanna billahi azza wa jalla khairan. Nu'man bin Qawqal ini telah berbaik sangka dengan Allah Ta'ala. Jadi kan, lalu apa? Fawajadahu inda dhannihi. Lalu dia mendapati sesuai dengan apa yang menjadi sangkaan dia. Jadi kita itu tergantung persangkaan kita lawan Allah Ta'ala. Ana apa? Inda dhanni abdi bi. Ujar Allah Ta'ala, ini hadis qudsi. Aku itu tergantung dari sangkaan hambaku. Jadi sangka baik di dalam Allah Ta'ala. Terhadap ketetapan Allah Ta'ala kita sangka baik. Bahari kita bangun pondok nih, melihat ya Allah luasnya 8.800 hektar. Sabat pulang, banyu, rawa. Asa halus awak. Melihat tanah sing luasan ya. Dasuah besi tanah sini luasnya, diberi orang, diwakaf orang. Sabat hapulang. Bebanyu hapulang rawa. Ya Allah sanggup juga. Rasa halus awak nih. Tapi Allah maha besar. Apa ada 8.800 halus ya Allah Ta'ala. Bumi ini halus, ya kan? Sangka baik Allah Ta'ala, berdoa, minta didoakan, datang ke ulama dan seterusnya. Nah, seperti antum melihat sekarang, rasa kipit sudah tanah nang ada. Tahulah kipit, rasa halus. Kada mayu tanah nang ada nih. Rasa kada mayu. Bingung anak menajak ini di mana, menajak ini di mana. Nah, jadi yang dulu kita anggap ini besar, ternyata dengan kebesaran Allah ternyata kecil. Jadi selama kita sangka baikkan Allah Ta'ala, insya Allah qabul hajat kita. Lalu jar Nabi kita, falaqad ra'aituhu yata'u fi hadra'iha ma bihi arajun. Jar Nabi kita, saya melihat Nu'man bin Qawqal itu sudah menjajakan batisnya di hijaunya surga, ma bihi arajun. Sementara sidin ampih pincang. Tadi waktu di dunia timpang, tingkak jarang harus sungai, tingkak, pincang. Bahasa lain dari pincang itu tingkak. Nah, di surga itu kerada orang pincang, orang sehat berataan. Orang tuha aja kerada, ya kan, Mbak Anom berataan. Nah itu hadisnya sahih juga riwayat Imam Bukhari. Baik. Ini sedikit aja di sini syarahnya lah. Kesini dulu ke kitab. Wa makna, jadi jelas tadilah siapa anna rajulan tadi. Wa makna haramtul harama, makna dari mengharamkan yang haram, yakni ijtanabtuhu. Kalau di dalam kitab ini banyak sedikit syarahnya. I'taqattu hurmatahu wamtana'tu minhu. Meyakini tentang haramnya dan menjauhinya. Kalau di syarah ini Imam Nawawi itu makna haramtul harama yakni ijtanabtuhu, ulun menjauhinya. Kalau di sini ada tambahan i'taqattuhu, meyakininya. Jadi meyakini bahwa itu haram lalu meninggalkannya. Riba hukumnya Pak haram. Yakin keharamannya. Nah, lalu kemudian tidak mendekati riba. Berzina hukumnya Pak haram. Yakin tentang keharamannya lalu menjauhi dari perbuatan zina. Berbohong hukumnya Pak haram. Yakin tentang keharamannya.
kemudian menjauhi sikap berbohong. Nah, itu. Bukan sekedar menjauhi, tapi juga meyakini. Wa makna ahlaltul halala, sedangkan makna dari ulun menghalalkan yang halal, yakni fa'altuhu mu'taqidan hallahu. Nah, di sini ada mu'taqidan. Yakni mengerjakannya, menggawi yang halal tadi mu'taqidan, disertai dengan adanya keyakinan hillahu, tentang halalnya ia. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ra'aitu ila akhirih maknahu akhbirni. Maksudnya adalah habarkan ke ulun, beritahukan ke ulun. Jadi ara'aita gitulah, apa pendapat pian? Itu maksudnya adalah akhbirni, habari ulun. Jadi pertanyaan tapi maksudnya itu minta diberitahu. Wa qauluhu wa ahlaltul halala ay i'taqadtuhu halalan wa fa'altu minhul wajibati. Nah, samalan di sini tadi. Lah menghalalkan yang halal maksudnya adalah meyakini bahwa itu halal dan melakukannya, ya, melakukan kewajiban-kewajiban. Wa qauluhu haramtul harama, ulun mengharamkan yang haram, ai i'taqadtuhu haraman walam af'alhu. Yani ulun meyakini itu haram dan tidak melakukan. Nah, sama berarti. Wa qauluhu na'am, sabda Nabi, ai tudkhilul jannata. Jadi kalau itu digawi maka dia akan memasukkan engkau ke dalam surga. Nah, habis sini. Ditambah ya sedikit sinilah. Kenapa pada hadis ini tidak ditanyakan tentang ketaatan yang lain? Misalkan zakatkah, hajikah? Padahal dia adalah ruknun min arkanil Islam. Ya kan? Salat, puasa, zakat, haji, selain yang syahadat. Kenapa tidak ditanyakan? Disebutkan di kitab ini imma li adami fardihima hina idin. Bisa jadi jar pengarang ini pensyarah. Saat Nu'man bin Qawqal itu bertanya, saat itu zakat dan haji belum diwajibkan. Bisa jadi. Imma. Wa imma li adami mukhatabatihi bihima bisababi faqdin nisabi wal istita'ati. Kemungkinan kedua bisa jadi jarsidin karena belum ada mukhatabah, belum termasuk yang diseru. Karena belum adanya karena tidak adanya sebab, yakni nisab. Karena orang yang belum nisab tidak wajib zakat. Atau karena belum istita'ah. Karena orang yang tidak istita'ah tidak wajib haji. Ya kalau ada orang lembaga amil zakat datang ke sini. Pada awalnya hendak menyalurkan zakat gasan pembangunan pondok kita. Ujar kita, kalau untuk pembangunan pondok, zakat itu kita tidak terima. Karena zakat itu menurut pendapat yang kami pedomani, itu tidak boleh untuk pembangunan masjid. Kada boleh untuk pembangunan pondok pesantren. Nah, tapi kalau pihak hendak menyalurkan juga, kami akan bantu salurkan kepada pihak-pihak yang memang termasuk mustahik. Dulu kita kalau pas para hari raya itu bagi-bagi, termasuk warga masyarakat nih kita bagi. Pas datang ke sini, Abu ya betakon, zakat buhan pian ini sebenarnya zakat apa? Dijawab, ternyata gajinya setiap bulan itu dipotong 2,5%. Jadi ini kisahnya karyawan PLN. PLN itu perusahaan listrik negara. Lalu jar kita, nah sebujurannya buhan pian ini belum termasuk orang yang wajib bayar zakat. Kalau patokannya adalah gaji. Mungkin gaji pian 10 juta, tapi keperluan pian bulan itu 8 juta. Nah sisa 2 juta. 2 juta itu belum masuk nisab. Kalau belum masuk nisab berarti belum wajib pian itu membayar zakat. Ayo pian simpan misalkan duitnya itu 2 juta, 2 juta, 2 juta.
Nah, tapi menghadang nisab dulu. Nisab itu kadar minimal wajib zakat. Itu pun harus tersimpan 1 tahun komariah, ngarannya haul. Nah, itu syarat. Jadi sababnya itu nisab, syaratnya itu haul. Nah, jadi kesimpulannya pian ini belum wajib zakat. Jadi apa yang dipotong ke pian itu bukan zakat, tapi infak. Nah, sah aja, dapat ya pahala. Nah, amun kayak itu kami menerima gasan pembangunan. Karena bukan zakat. Nah, ini banyak kayak itu orang yang kada paham diistilahkan zakat padahal lain zakat, transfer. Zakat ulun Pak Ustadz. Mbah didatangi, hadang dulu Pak Epin zakat kah? Bila zakat kami kada menerima gasan pembangunan. Jadi kita tolak duitnya. Anu maksudnya hanyar dapat warisan. Apabila dapat warisannya hanyar ya, hanyar semalam. Oh berarti lain zakat ya. Karena kalau zakat harus memenuhi nisab. Kalau terpenuhi nisabnya pun harus ditunggu lagi 1 tahun, ngarannya 1 haul. Berarti lain zakat. Ajak mun gitu ulun terima gasan pembangunan pondok pesantren ulun. Banyak nang gitu. Banyak orang kada paham istilah zakat. Tidak bisa membedakan apa itu infak, apa itu sedekah, apa itu wakaf, apa itu zakat. Wan pian jangan kada tahu. Nah, kalau belum tahu kena bertakun. Ya, diperdalam apa itu infak, apa itu sedekah, apa itu zakat, apa itu wakaf. Nah, haji gitu juga. Ujar Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu kewajiban dari Allah Ta'ala bagi orang yang mampu. Jadi mun kada mampu jangan dipaksa-paksa akan tolak haji. Lah, misal kuitan meninggal, abah meninggal misalkan. Sudah setor haji. Tapi gasan melunasi hajinya kada sanggup. Sementara ada keperluan lain, gasan keperluan hidup, gasan keperluan sekolah anak. Nah, berarti belum wajibnya haji. Nah, dahulukan itu. Kalau terpaksa ya harus mundur. Karena memang tidak wajib. Tunaikan kewajiban yang lain. Keperluan gasan hidup, keperluan gasan sekolah anak, dan seterusnya. Karena ada syarat tadi harus istita'ah. Nah, itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga jazrin wa immali dukhulihima tahta qaulihi wa haramtul harama. Jadi kenapa tidak dimasukkan tadi yang lain, yakni zakat, haji. Yang ketiga kemungkinannya presiden karena itu sudah masuk pada kalimat wa haramtul harama. Ulun meyakini yang haram itu haram dan meninggalkannya. Kenapa? Li'anna tarkal faraidi min jumlatil muharramat. Karena meninggalkan kefarduan itu sesuatu yang diharamkan. Itu pendapat ya, usul fikih dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau meninggalkan kefarduan itu hukumnya haram. Jadi sudah masuk di kata wa haramtul harama. Jadi kan ada 3 kemungkinan tadi. 1, mungkin belum diwajibkan zakat dan haji. Yang kedua, mungkin sebabnya belum terpenuhi. Yakni kalau zakat sebabnya apa tadi? Nisab. Kalau haji sebabnya apa tadi? Istita'ah. Atau yang ketiga, itu tidak disebutkan secara khusus karena inya masuk di lafadz wa haramtul harama, dan saya mengharamkan, maksudnya meyakini keharaman lah yang haram dan menjauhinya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat hadis ini, lafadz wa ahlaltul halala wa haramtul harama itu lafadz kunci. Lah, jangan sampai karena orang berkesimpulan, oh berarti cukup sholat, puasa Ramadan, lalu kemudian rasa yakin masuk surga tanpa singgah dulu di neraka. Tapi berzina, minum khamar, apalagi mengumbar aurat, menolak penegakan syariat Islam. Kada setuju kalau ada kelompok yang hendak menerapkan syariat Islam. Nah, menentangnya. Alasannya apa tadi? Sudah sholat, sudah puasa, dijamin masuk surga. Nah, padahal ini kada ingat ada kalimat kunci wa ahlaltul halala wa haramtul harama. Mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal. Yang halal tadi maksudnya kewajiban, menjalankan kewajiban.
menjalankan syariat Allah, hukum potong tangan bagi pencuri, cambuk bagi penzina, rajam bagi penzina muhsan, dan seterusnya tadi hukumnya apa? Wajib. Nah, itu. Kalau ini pejabat yang harusnya menerapkan hukum-hukum itu kada cukup dia cuman sholat dan puasa. Karena ada kata kunci tadi wa ahlaltul halal. Yang lalu menolak tadi penerapan syariat Islam dalam bingkai kekuasaan. Alasannya Pak, sudah sholat, sudah puasa. Padahal ada kalimat kunci tadi wa ahlaltul halala wa haramtul harama. Lalu apa yang dimaksud adkhulul jannah? Yang dimaksud apakah ulun masuk surga dengan mengerjakan yang 4 tadi? Salat, puasa, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Menghalalkan yang halal tadi apa? Menggawi yang wajib. Mengharamkan yang haram maksudnya apa? Meninggalkan yang haram. Tidak hanya meninggalkan tapi meyakini bahwa itu haram. Yang wajib meyakini itu wajib. Potong tangan bagi pencuri wajib. Rajam bagi cambuk bagi penzina ghairu muhsan wajib. Itu wajib diyakini karena memang dalilnya qat'i. Nah, kalau itu dilakukan maka wal muradu min ghairi sabqi adzabin. Orang itu akan masuk surga tanpa didahului dengan azab. Ai tudkhiluha kadzalik ani min ghairi sabqi adzabin, yakni kada diazab. Kenapa bisa demikian kesimpulannya? Karena orang itu sebujurnya masuk surga itu bergantung kepada iman. Jadi meskipun dia melakukan beragam kemaksiatan, meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang haram, tapi ada iman di hatinya, dia akan tetap masuk surga. Ya kan? Ahli maksiat tuh, menurut i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akan tetap masuk surga. Maksiat sampai mati, kada sempat bertobat. Akhirnya akan masuk surga juga. Akhirnya, tapi singgah dulu di neraka. Nah, yang dimaksud adkhulul jannah, lalu Nabi kita menjawab, "Na'am," itu maksudnya masuk surga min ghairi sabqi adzabin, tanpa disertai azab, tanpa didahului azab. Jadi masuk surga dihisab-hisab. Tapi hisabnya ringan. Rabbi hasibni hisabai yasira. Lalu jar Allah Ta'ala masuk dia surga. Tanpa singgah dulu di neraka. Syaratnya apa tadi? Mengerjakan sholat, melaksanakan puasa, mengerjakan kewajiban-kewajiban yang lain, tidak melakukan satupun keharaman. Nah itu. Berarti kan kada ada dosanya. Tidak menambah dengan yang sunnah. Dia cuma sekedar mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Dia masuk surga tanpa disertai dia azab. Nah, kalau yang mengerjakan dengan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, yang lain-lain, nah itu masuk surga insya Allah bi ghairi hisab. Nah, itu levelnya. Jadi ada masuk surga bi ghairi hisab, ada masuk surga dihisab dulu tapi tidak singgah ke neraka. Yalah, ada yang masuk surga dengan hisab tapi singgah dulu di neraka. Siapa mereka? Ya ahli maksiat. Siapa ahli maksiat? Meninggalkan kewajiban, melakukan keharaman. Salat hukumnya wajib, kada digawe. Berarti maksiat karena meninggalkan kewajiban. Menegakkan hukum Allah, hukumnya wajib, malah ditelantarkan hukum Allah. Berarti dia maksiat karena meninggalkan kewajiban. Berarti yang seperti ini itu tergantung Allah aja lagi. Meninggal dalam keadaan tidak sempat bertaubat itu tergantung Allah, tahta masyiyatillahi ta'ala. Insya'a afa anhu fala yadkhulun nar aslan kal awal. Kalau Allah mengampuni, maka dia akan masuk surga tanpa singgah di neraka. Itu tergantung Allah aja lagi. Wa insya'a azzabahu finnar. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa mengazabnya dulu di neraka, dicuci dulu, dibersihkan dulu dosa-dosanya. Baru kemudian dia masuk ke dalam surga. Pahamlah ini? Jelaslah? Jelaslah Alvin? Nulis apa Alvin? Nulis kamu gambar kah? Nulis. Alhamdulillah. Nulis apa?
Nang Abu ya sampaikan kah atau nulis nang lain kah? Pon? Oh ya, kada kedengaran. Nah, begitulah. Baik. Sedikit lagi tambahan. Adapun apa yang ada di dalam sejumlah hadis yang sahih Jarsidin, bahwasanya sebahagian dosa besar itu mencegah seseorang dari masuk ke dalam surga. Apa contohnya? Kaqat'ir rahimi wal kibar. Rahim kah, rahmi kah? Rahim ya. Kalau rahmi silaturahmi ya. Silaturahmi itu alat kemaluan bebinian. Itu kata Imam Al-Asma'i. Jadi yang bujur silaturahim. Dalam hadis Nabi, ajar Nabi, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Kada masuk surga. Mun membaca apa adanya hadis itu berarti berumuran di neraka. Kan gitu. Atau kiber. Apa ajar Nabi? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi kiber. Ya, gitu kan hadisnya. Tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan di dalam hatinya, meskipun itu sebesar biji dzarrah. Lalu ditanya, apa itu kibar ya Rasulullah? Ya Rasulullah, ghamdun nas wa baratarul haq, merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Apa maksudnya ini? Maknahu ada mudukhuliha ma'as sabiqin. Maksudnya adalah tidak masuk ke dalam surga dalam barisan orang-orang yang terdahulu. Itu maksudnya. Beriman masih lawan Allah Ta'ala, tapi memutuskan tali silaturahim. Masuk surga kada? Masuk surga kada? Masuk surga. Meskipun hadisnya menyatakan la yadkhulul jannah qati'u rahim. Tapi masuk surganya bedudi, tidak termasuk yang sabiqin, tidak termasuk yang awal. Singgah dulu ke neraka. Pahamlah? Ada sombong di hatinya, tapi ada iman tetap kepada Allah. La ilaha illallah di hatinya, masuk surga kada? Masuk surga. Tapi dia dicuci dulu di neraka. Atas kesombongannya. Itu satu makna. Ahwa mahmulun ala mustahallun alal mustahalli. Atau itu maksudnya dia kekal selamanya di neraka jika dia termasuk orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Memutus tali silaturahim hukumnya apa? Haram. Ujarnya halal. Kada apa-apa. Berarti kan dia menyelisihi yang qat'i dari hadis Nabi tentang haramnya memutuskan tali silaturahim. Dia menghalalkan. Maka orang yang seperti ini masuk surga kada? Tidak masuk surga. Selamanya dia di neraka. Kenapa? Karena dia menyelisihi yang qat'i tentang haramnya silaturahim. Jelas lah nih, pahamlah. Atau kibar jadinya kada haram, kada kibar itu baik aja jadinya. Nah, berarti dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Rasulullah. Dia neraka selamanya, tidak akan masuk surga. Tapi kalau orang itu dalam hatinya ada iman, lalu meyakini memutus silaturahim itu haram, tapi inya menggawi, yakni memutus tali silaturahim, orang seperti ini tetap akan masuk surga, tapi singgah dulu di neraka. Kecuali Allah berkehendak lain. Kalau Allah berkehendak lain, dia bisa masuk surga tanpa singgah dulu di neraka. Kalau Allah berkehendak. Lalu ada pertanyaan. Inna hadzal hadisa yufidu annal amala salihah yakunu sababan li dukhulil jannah. Hadis yang tadi kita baca dah. Hadis ini berfaedah bahwasanya amal soleh itu menjadi sebab masuk ke dalam surga. Padahal ada hadis yang menyatakan, Nabi kita menyatakan lan yudkhila ahadan amaluhul jannah. Amal seseorang itu
tidak akan memasukkan dia ke dalam surga. Ada hadis gitu. Jar Nabi apa tadi? Amal itu bukan menjadi sebab masuknya ke dalam surga. Lalu ada yang bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk pian juga kah? Pian beramal soleh itu bukan menjadi sebab masuk dalam surga. Ujar Nabi kita, wala ana, tidak pula saya. Illa ayyata ghammadanillahu bifadlihi wa rahmatihi. Kecuali karena Allah itu melimpahkan karunia dan rahmatnya kepadaku. Jadi artinya apa? Yang menjadi sebab masuk surga itu adalah karunia dan rahmatnya Allah, bukan semata amal soleh. Lalu apa hubungannya amal soleh dengan rahmat Allah? Disebutkan di sini. Bi annal amal alladhi yakunu sababan lidukhul jannah innama huwal maqbulu la ghairuhu. Jadi karena ketika amal itu diterima oleh Allah, wala syakka annal qabula rahmatun minallah. Tidak ada keraguan bahwa jika amal itu diterima, maka itu merupakan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Paham lah pian? Jadi disebabkan karena amal, lalu Allah, karena amal kita bujur nih, fikihnya bujur, syariatnya bujur, hatinya bujur, ikhlas karena Allah, bukan karena makhluk. Jadi zahir batinnya bujur. Lalu Allah menerima itu, nah itu bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena diterima Allah, maka lalu dipersilahkan, kata Allah, silahkan masuk ke dalam surga. Bukan semata karena amal kita. Karena bagaimanapun amal kita, kalau Allah kada menerima, kada bisa kalau guru kada ridho lawan pian. Lah, karena pas majelis apakah digawi lawan kawan, kada ridho, hati sangkal. Pas ulangan bujur-bujur antem menggawe no, karena pintar nih, lalu merasa pintar, lalu kada menjaga adab di majelis, di luar majelis. Oh, bagus. Tapi guru sudah sangkal hati. Biar bagus amal kita, bagus jawaban kita, tapi guru kada ridho. Dilihat sidin gin kada. Langsung diandak sidin nilai 40. Kada boleh pangguru sebujurnya gitulah, kada boleh. Nah, harusnya profesional. Biar orang nih adabnya buruk tapi harusnya. Tapi kan ada nang gitu, bisa nang gitu ada. Akhirnya kada lulus. Nah, jadi diterimanya amal tadi itu bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ada seorang ahli ibadah Bani Israel. Dia itu beribadah di satu jazirah, di satu pulau. La ya'rifuha ahadun, tidak ada satu orang pun yang tahu pulau apa itu, tersembunyi. Jadi saking inya hendak berusaha untuk ikhlas, kada hendak dilihat orang. Uzlahnya di satu pulau. Orang kada yang tahunya, kada membawa HP, kada. Oleh sampai di sana kemudian posting di Facebook, wah ulun sampai di sini sudah, status WA, hendak beribadah di sini 500 tahun, tapi diposting. Lalu dia ketika beribadah itu Allah tumbuhkan kepada dia pohon delima yang dia bisa makan sekendak hatinya. Lalu dia beribadah 500 tahun. Lalu dia meminta kepada Allah, summa sa'ala rabbah. Dia meminta kepada Tuhannya ayyak bildahu sajidan, supaya Allah mencabut rohnya dalam keadaan dia sedang bersujud. Bagus kada mati sujud? Bagus kada? Bagus. Keadaan paling dekat hamba lawan Tuhannya yakni ketika dia sujud. Dia minta kepada Allah, ya Allah cabutnya roh ulun ketika ulun sedang sujud. Fafa'ala, lalu Allah melakukan. Lalu ringkas cerita, di hari kiamat Allah menyatakan fayaqulullahu ta'ala idhabu bihi ilal jannati birahmati. Masuk engkau ke dalam surgaku ya karena rahmatku. Fayaqul, lalu orang ini mengatakan, ya Rabbi bal bi'amali. Ulun masuk surga ini karena amal ulun yang 500 tahun tadi, bukan karena rahmat pian.
Nah, ini dia membanggakan amalnya yang 500 tahun. Lalu jalla Allah Ta'ala, hasibu ala syukri ni'mati hasatil basar. Timbang tuh amalnya 500 tahun dengan satu nikmatku saja. Satu nikmatku yaitu memandang. Ini nikmat memandang. Karena memandang kita bisa tahu ini warnanya coklat, ini warnanya hijau, ini warnanya putih, segala macam. Melihat indahnya alam, melihat pantai, melihat gunung, ya kalau macam-macam. Ditimbang. Setelah ditimbang apa? Fala yabtabqa ibadatuhu biha. Tidak cukup ibadahnya yang 500 tahun tadi dibandingkan dengan satu biji matanya. Maka lalu dia mengatakan, ya Rabbi adkhilni bi rahmatika, masukkan ulun ke surga pian dengan rahmat engkau. Untung Allah kada sarik. Ya Allah Ta'ala, fa idhabu bihi ilaiha bi rahmati, masukkan dia ke dalam surgaku dengan rahmatku. Untung Allah kada sarik. Coba mensarik ya Pak. Nah situ pindah harat-harat Mbak amal 500 tahun, merasa sudah layak masuk surga. Imbah ditimbang, lan sebiji mata aja kada setimbang. Karena situ harat-harat, ayo neraka dulu. Sarik Allah Ta'ala. Nantung Allah Ta'ala kada sarik, dikisahkan. Jar Allah Ta'ala masuk dalam surga dengan rahmatku. Jadi ringkasnya, pelajarannya lah, amal itu bukan menjadi sebab kita itu masuk ke dalam surga, tapi rahmatnya Allah Ta'ala. Tapi rahmatnya Allah Ta'ala itu kita bisa raih ya dengan apa tadi? Diterimanya amal. Dan diterimanya amal itu bisa diraih jika syaratnya dua, ikhlas wa aswab. Orang yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ikhlas saja kada cukup, tapi harus benar. Benar saja tidak cukup, tapi juga harus ikhlas. Jadi kedua-duanya, khalisan liwajhillah, kemudian solihan bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada boleh kita saking ikhlasnya salat subuh 3 rakaat misalkan. Saking ikhlasnya salat subuh setiap rakaatnya baca kunut. Nah, ada boleh. Ikhlas boleh, tapi caranya juga harus benar. Nah, itulah mudah-mudahan kita termasuk dakhalal jannah bi ghairi hisab. Karena hisab itu berat. Pagi tadi di bahasan mabadi sudah kita bahas. Hisab itu berat. Jangan hisab di akhirat. Yalah. Antum nih hari Rabu nih mulai ujian tasmi berat sudah. Senin mulai imtihan berat sudah. Karena kuliah S1 ujian skripsi berat. S2 tesis berat. S3 disertasi berat. Hendak tes wawancara, tes tertulis, hendak jadi pegawai berat. Urusan dunia tuh. Apalagi urusan akhirat. Jadi amun kawa tuh bi ghairihi hisab. Nah, kalaupun dihisab juga mudah-mudahan hisabnya ringan. Dan kada perlu singgah ke neraka, langsung masuk ke dalam surga. Ketika melewati sirat itu diringankan kaki, kada tergelincir. Karena begitu tergelincir di bawah itu adalah neraka. Dan di neraka itu ada pengait-pengait. Dalam surah An-Naba, tafsir An-Naba itu disebutkan. Ada pengait yang mengait batis kita lalu ditariknya ke dalam neraka jahanam. Jadi kita selamat lewat sirat, masuk surga. Mudah-mudahan kaki kita dikuatkan ketika melewati sirat. Jadi mun kawa dakhala jannah bi ghairihi hisab. Amun kada kawa juga masuk surga dengan hisab, tapi hisab yang ringan, kada singgah ke neraka. Jangan pernah berpikir pian singgah di neraka. Jangan. Ya Allah, jar Nabi kita paling ringan penduduk neraka itu seperti batu kerikil diandak di batis, otak yang mendidih. Mun hendak merasai pian, kena cari 70 batu, dibakar di kompor, hendak di batis pian. 35 di batis kanan, 35 di batis kiri. Kenapa maka 70 guru? Karena panas api neraka di neraka itu 70 kali lipat panasnya api di dunia. Namun sanggup ya menahani, ayo ja. Tapi itu paling ringan. Jadi jangan pindah coba-coba. Semalam tuh ceramah, misalkan yang belum mendengar lah, Jumat Taqwa,
menjelaskan tentang haramnya simar masgo. Simar masgo. Simar mas itu simpanan arisan masyarakat government. Jadi Batola itu mendirikan bank BPR Batola ngaranya. Mungkin karena nasabahnya sedikit, lalu disuruhnya buhan PNS ini mendaftar. Dipotong dari tunjangannya setiap bulan. Bilanya kada mendaftar, disuruh membuat surat pernyataan. Lalu ada ancaman. Sebelum ke ancaman. Padahal itu riba. Kenapa riba? Dipotongnya duit 30.000 per bulan. Nanti setelah 30 bulan hanya boleh diambil, lalu dapat bunga 0,25%. Terus jika beruntung, tanda kutip beruntung, dapat hadiah undian. Nah, itu riba. Karena ketika kita menyimpan di situ, itu akadnya qard, pinjaman. Pinjaman itu kada boleh mengambil manfaat. Kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mengambil manfaat itu hukumnya riba. Sudah riba, dipaksa pulang. Bilanya kada hakun 4 disuruh membuat surat pernyataan. Buya berdahulu membuat surat pernyataan. Intinya kada setuju. Bahkan diceramahkan pulang di hadapan hampir 800 orang mendengar saya itu. Kita padahkan juga ini karena kebijakan dari penguasa Ruwaibidah. Penguasa-penguasa yang sufaha, penguasa yang bodoh karena kada tahu hukum Allah. Lalu melanggar hukum Allah. Sarah aja situ. Diancam pulang bila kada ada nang mengancam tuh, ada nang bersuara. Bilanya kada mau umpati bisa dipindah tugaskan di tempat yang terpencil. Biar kita kada apa-apa dipindah di tempat terpencil, jangan dipindah alam aja. Tahulah dipindah alam. Ke alam barzah dalam keadaan bermaksiat. Dalam keadaan ridho terhadap kebijakan zalim, dalam keadaan ridho terhadap sesuatu yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Riba itu kan dimurkai Allah Rasulnya lah. Diperangi oleh Allah dan Rasul. Gitu. Nah, karena kita paham tadi tuh beratnya siksa neraka. Ayo, yang paling ringan aja seperti kerikil dianak dibatis menggurak otaknya. Sementara indahnya surga itu, masya Allah. Sini sebutkan sedikit lagi lah. Jadi disebut di sini ilam anal jannata maujudatun al-an. Surga itu sudah ada wah ini. Batu-batanya itu dari emas. Ya, sebagian dari perak. Nah, ya Bapak rumah dindingnya dari emas, dari perak. Kerikilnya itu dari permata dan yakut. Debunya itu dari za'faron. Di surga itu tidak ada siang dan malam. Laisa fiha naharun wala lailun. Kada ada siang malam, siang terus. Kayak pian masuk ke Duta Mall tuh nah itu asa siang terus. Hujan kah panas kah kada tahu di luar, tarang terus di Duta Mall, ya kalau. Nah, bal dhaun wa nurun abadan. Di surga itu adanya cuman cahaya selamanya. Terang. Jadi kada ada malam. Guring bang kayak Pak, dada uyuhnya orang surga tuh. Jadi ya bila memang rindu guring. Tidak harus malam. Lalu bagaimana cara mengetahui bahwa sudah malam karena saking terangnya tuh. Kan pian tadi tuh, masuk ke ruangan yang situ lampunya terang benar. Kan kada tahu siang, kada tahu malam, tertutup. Nah, bagaimana mengetahuinya disebut di sini bi ikha'is sutur wan nahar birraf'iha. Jadi kalau malam itu kordennya tuh model berturun gitu. Irkha turun. Penutupnya tuh turun. Oh, berarti malam sudah. Karena bilanya naik, oh berarti siang. Lalu bagaimana mengetahui waktu sholat? Bitahlil wa takbir. Ada yang bertahlil, ada yang bertakbir. Kemudian bagaimana mengetahui hari Jumat? Biziarati lillahi ta'ala. Berkunjung kita lawan Allah Ta'ala berarti itu hari Jumat. Beelang ke Allah Ta'ala itu berarti hari Jumat. Jadi ahlul jannah itu setiap Jumat dia berziarah. Berziarahnya kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Lalu bulannya bagaimana mengetahui bulannya? Bil adanya hadiah. Para malaikat menjulung hadiah. Oh berarti itu awal bulan.
Tahu-tahunnya ya Pak, tahu-tahunnya ada hari raya. Nah, kayak di kita juga ada hari raya tahunan. Lamma khalaqahallahu ta'ala azza wa jal qala laha. Ketika Allah Ta'ala itu menciptakan surga, ujar Allah Ta'ala, takallimi, bicara wahai engkau surga. Faqalat, lalu surga berkata, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang beriman. Jadi ucapan surga ketika tuntung dibangun oleh Allah Ta'ala, suruh oleh Allah Ta'ala berbicara. Apa ucapan surga? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Terus selanjutnya apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan seterusnya itu dalam surah Al-Mu'minun. Nah, itulah kira-kira yang kita bisa kaji pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ini ada pertanyaan lah, tapi sepertinya waktu kada memungkinkan di pertemuan selanjutnya lah, karena kita malam hari ini hendak malam ibadah nisfu Sya'ban. Ada permintaan doa, ya kita bacakan suratul Fatihah untuk almarhum Haji Suyud bin Karni. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, diterangi kuburnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrahu aradatan min riyadil jannah. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada 4 pertanyaan ya tentang rebonding, smoothing dan sejenisnya, nanti bisa ditonton saja di akun YouTube Ma'had Darul Ma'arif karena sudah dibahas. Apakah boleh ta'aruf untuk menikah mensyaratkan pada calon untuk tidak poligami? Ada khilaf para ulama. Abu Yamilih pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, intinya boleh. Insyaallah nanti kita bahas khusus, intinya boleh karena ada hadis yang menjelaskan itu. Apa hukum mencium Hajarul Aswad ketika tawaf? Ya, ketika tawaf itu posisi badan kita yang kiri itu harus di kiri sisi Ka'bah. Nah, ketika kita mencium Hajarul Aswad, berarti berubah posisi, dada kita yang menghadap ke Ka'bah. Nah, itu tidak boleh. Nah, kalaupun ternyata tetap melakukan, maka dia harus mengulang tawafnya pada batas akhir dia tawaf tadi di mana. Jadi tawaf sebelumnya itu sah, misalkan sudah 6 putaran, di putaran ke-6 dia berebut untuk mencium Hajarul Aswad. Lalu kemudian dia ingin melanjutkan tawafnya yang 6 putaran tadi sah, lalu kemudian dia memulai lagi tawaf yang ke-7. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada larangan, cuman larangannya tadi berubah posisi. Tidak ada larangan khusus maksudnya, larangannya karena berubah posisi. Nah, tapi memang tidak dianjurkan untuk berebut mencium Hajarul Aswad ketika sedang tawaf. Tuntungan dulu tawaf. Kenapa? Karena saat ini perjuangan untuk bisa mencium Hajarul Aswad itu tidak mudah. Tidak mudah. Terkapit, segala macam lah. Ya, kadang-kadang menimbulkan mudarat. Apa mudaratnya? Perempuan kadang terlepas kerudungnya, tergencet di antara para laki-laki, ada yang sesak napas, ada yang kehilangan handphone, ya tas, segala macam, dompet. Makanya kalau hendak mencium Hajarul Aswad, pastikan jangan bawa apa-apa, tangan kosong aja. Tangan kosong. Nah, dan sebaiknya itu dilakukan di luar waktu tawaf. Tuntung akan tawaf, misalkan tawafnya tawaf sunnah, jadi pun bukan tawaf ketika umroh atau haji, karena setelah tawaf masih ada rukun-rukun selanjutnya, yakni sa'i, ya kan, dari Safa ke Marwah. Jadi sebaiknya tidak usah berebut mencium Hajarul Aswad dalam keadaan tawaf. Ya. Kalau tawaf sunnah, tuntung akan tawaf sunnah, baru kemudian berebut mencium Hajarul Aswad. Apa hukum menggambar karakter kartun dan anime
Karena ulama pernah mendengar bahwa jika anggota tubuh kartun yang digambar tidak lengkap maka tidak apa-apa. Iya, jika tidak lengkap, misalkan kepala saja atau tangan, misalnya tangan saja, kaki-kaki saja. Nah, itu menurut pendapat yang rajih insya Allah dibolehkan. Karena ada hadis riwayat Imam Ahmad, malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah Nabi karena di depan rumah Nabi ada patung dari pohon, dari kayu. Lalu malaikat Jibril meminta memenggal patung itu sehingga terputus leher dengan badan. Nah, itu menunjukkan bahwa kalau terputus leher dengan badan itu kan berarti tidak ada kehidupan, tidak ada ruh, maka itu diperbolehkan. Jadi kalau menggambar kepala sebatas kepala saja atau badan tanpa kepala, nah itu hukumnya boleh. Tapi kalau masih dianggap hidup ya tidak boleh. Nah itu menurut pendapat yang rajih, meski sebagian ulama mengatakan tetap tidak boleh. Ya ada khilaf tentang hal ini. Ringkasnya demikian. Abu Ya pernah menerjemahkan sebuah artikel yang ditulis oleh Al-Alamah Syekh atau Abu Rastah berkaitan tentang edit video, edit foto, termasuk bahasan mengenai hal ini. Nanti bisa dicari di blog majlisdarulma'arif.blogspot.com. Judulnya edit foto. Nah, demikian ringkasnya. Mudah-mudahan nanti dijawab lebih lengkap, lebih detail ya karena kita terbatas waktu, maka cukup sampai demikian. Kita akhiri majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.